Sejumlah daerah di Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan rapid test kepada warga di beberapa lokasi keramaian. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Kabupaten Langkat. Jumlah keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi meningkat 100% di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 18 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 16 kasus menjadi 218 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang masih menjalani perawatan sebanyak 202 pasien. 11 Mei 2020. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 17 Mei 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 16 kasus, menjadi total 218 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 202 kasus. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 26 orang dan yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 58 orang. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan kasus positif baru masih terus ditemukan, sehingga warga diminta disiplin dalam mengikuti aturan pencegahan penyebaran COVID-19. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat sebanyak 202 pasien, penderita positif PCR sebanyak 218 pasien atau meningkat sebanyak 16 orang dibanding hari kemarin. Penderita COVID yang meninggal sebanyak 26 orang atau ada peningkatan 2 orang dibanding hari kemarin, dan penderita COVID yang sembuh sebanyak 58 orang. Ada tambahan 5 orang yang mengalami kesembuhan dari COVID-19. Tim gabungan pemerintah Kota Binjai dan Polres Binjai menggelar rapid test massal di sejumlah kafe. Dari hasil tes yang dilakukan, 2 warga ditemukan reaktif COVID-19. Pelaksanaan rapid test secara massal dilakukan petugas gabungan gugus tugas COVID-19 Kota Binjai di sejumlah lokasi kafe dan tempat keramaian. Pelaksanaan rapid test dipimpin langsung Wali Kota Binjai Muhammad Idaham bersama TNI Polri, Satpol PP, BPBD, serta tim kesehatan COVID-19. Kepada sejumlah pengunjung serta pengelola kafe dilakukan rapid test dengan mengambil sampel darah. Dari hasil rapid test, 2 orang warga dari Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Selatan dinyatakan reaktif COVID-19. Terhadap kedua warga yang ditemukan reaktif COVID-19, selanjutnya dikarantina dan akan dilakukan tes swab. Jika hasilnya tetap positif, maka kedua orang tersebut akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan untuk dilakukan karantina dan perawatan. Pemerintah Kota Binjai akan terus melaksanakan rapid test ke sejumlah tempat keramaian guna menekan penyebaran COVID-19. Sementara di Kota Tebing Tinggi, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi menggelar razia dan rapid test terhadap ratusan pengunjung kafe dan tempat hiburan. Rapid test dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Aparat gabungan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi mendatangi sejumlah kafe dan tempat hiburan pada Minggu malam. Kedatangan petugas ini sempat mengagetkan para pengunjung hingga sebagian pengunjung berusaha kabur. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, diantaranya tidak menggunakan masker dan pembatasan jarak atau physical distancing. Petugas kemudian melakukan rapid test terhadap para pengunjung, namun dari 200 sampel rapid test yang diambil seluruhnya dinyatakan negatif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan rapid test massal akan terus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Di Kota Tebing Tinggi sendiri telah ditemukan 2 kasus positif COVID-19, 1 pasien telah dinyatakan sembuh, sedangkan 1 pasien lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Deli Serdang menggelar rapid test massal di Kecamatan Tanjung Morawa. Dari 100 orang yang menjalani rapid test, 10 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Rapid test massal dilaksanakan di Kota Tanjung Morawa, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Dari 100 orang yang melakukan rapid test, 10 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Terhadap warga dengan hasil tes reaktif, selanjutnya akan mengikuti tes swab dan dianjurkan melaksanakan isolasi mandiri. Menurut juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Dr. Ade Budi Krista mengatakan rapid test massal sengaja dilaksanakan dengan menyasar para pejalan kaki dan pengguna jalan. Rapid test dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di wilayah Deli Serdang. Pemeriksaan rapid massal untuk penanggulangan COVID-19. Kami sediakan sampel untuk 100 pemeriksaan untuk warga terutama di sekitar Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Kegiatan ini bekerjasama dengan Muspika di Tanjung Morawa, ada Pak Camat, juga Lurah, kemudian Kepala Puskesmas. Sasaran kita siapa aja? Warga umumnya yang sedang berjalan atau lewat di pos PAM yang sedang kita laksanakan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menyiagakan 89 pos PAM dan 25 pos checkpoint dalam operasi Ketupat Toba 2020 guna mengantisipasi pemudik di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya di pos checkpoint 1 Rivera, Medan yang telah menindak sebanyak 83 kendaraan untuk putar balik arah. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, sejumlah skenario pengamanan dilakukan di sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara. Di mana saat ini Polda Sumatera Utara telah menyiagakan sebanyak 89 pos PAM dan juga 25 pos checkpoint yang disiagakan di seluruh Sumatera Utara dan juga di wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui seperti apa alur pemeriksaan di pos checkpoint ini sendiri, saat ini saya sudah berada di salah satu titik pos checkpoint yang berada di Kota Medan, yakni di pos checkpoint 1 Rivera. Dan untuk mengetahui seperti apa alur pemeriksaannya, saya akan berbincang langsung dengan Kepala Pos Checkpoint 1 Rivera Medan dengan Bapak Mora Hasibuan. Bapak, selamat siang, dan Bapak boleh sampaikan untuk alur pemeriksaannya sendiri seperti apa Bapak untuk di titik pos PAM Checkpoint Rivera 1 ini? Oke, terima kasih. Alur pemeriksaan yang kita laksanakan di pos checkpoint 1 Rivera, perbatasan Kota Madya Medan dengan Kabupaten Deli Serdang, tepatnya Jalan Singamangaraja kilometer 11 Medan. Alur yang kita periksa adalah alur yang dari dalam kota menuju luar kota. Yang kita periksa adalah masyarakat yang akan melaksanakan mudik, kemudian angkutan umum yang mengangkut penumpang lebih dari 7 orang. Kemudian Bapak, untuk penindakannya sendiri, berapa penindakan yang dilakukan dan penindakan apa yang diberikan kepada warga yang melanggar? Dan dari tanggal 24 hingga hari ini, berapa jumlah penindakan yang sudah dilakukan terhadap kendaraan dan juga penumpang? Tindakan yang kita berikan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran, seperti mengangkut penumpang lebih dari 7 orang atau penumpang yang akan melaksanakan mudik, ini kendaraannya kita putarkan, kita kembalikan ke loketnya masing-masing agar loketnya ikut bertanggung jawab dalam hal untuk pencegahan virus corona 19 ini. Untuk jumlah kendaraan yang kita tindak sampai saat ini mulai dari tanggal 24 April sampai hari ini 16 Mei, sekitar 83 unit kendaraan yang kita kembalikan putar balik. Terima kasih Bapak atas informasinya. Dan pemirsa, memang untuk di alur pemeriksaan checkpoint ini sendiri nanti akan diperiksa data diri, kemudian akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Lalu jika ditemukan adanya warga yang tidak menggunakan masker, akan diberikan masker. Selain itu, bagi warga pelanggar yang masih berusia muda akan diberikan hukuman disiplin, yakni hukuman push up atau sit up kepada para pelanggar yang masih berusia muda. Dan diharapkan dengan adanya pos checkpoint ini sendiri dapat mengantisipasi arus mudik yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, agar COVID-19 bisa berakhir di seluruh Indonesia maupun di wilayah Sumatera Utara. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Kabupaten Langkat. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 3 terdakwa kasus pembunuhan Hakim PN Medan dihadirkan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Negeri Medan. Ketiga terdakwa mengenakan alat pelindung diri lengkap untuk menjalani persidangan.
Sidang perkara pembunuhan Hakim Jamaluddin kembali digelar di ruang Cakra 1, Pengadilan Negeri Medan. Ketiga terdakwa dihadirkan dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap berupa baju hazmat, pelindung wajah, dan masker. Ketiga terdakwa masing-masing Zuraida Hanum, Zefri, dan Reza Fahlevi dihadirkan untuk memberikan keterangan dan terkait keterangan saksi ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dalam keterangannya, dokter ahli forensik menjelaskan jenazah Hakim Jamaluddin meninggal akibat kekurangan oksigen, sementara pada tubuh korban juga ditemukan luka lebam di bagian wajah. Di depan majelis hakim, seluruh keterangan saksi ahli diakui oleh ketiga terdakwa. Ketiganya didakwa melakukan pembunuhan berencana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 338 KUH Pidana Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua KUH Pidana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Sidang selanjutnya ditunda pekan depan dengan agenda tuntutan. Tim Satuan Reserse Anti Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan dan peredaran 240 kg ganja asal Aceh. Selain menyita barang bukti, polisi juga mengamankan 4 pelaku. Penyelundupan dan peredaran narkoba jenis ganja seberat 240 kg asal Aceh digagalkan polisi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan. Menurut Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Zoni Edison Isir, ratusan kilogram ganja tersebut akan diedarkan ke wilayah Kota Medan dengan harga Rp2 juta per kilogram. Selain menyita barang bukti, polisi juga mengamankan 4 pelaku, masing-masing inisial MR, TG, SR, dan US, warga Kota Medan. Sedangkan pemasok ganja berinisial IS masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar 11 ayat 2, junto pasal 13 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat, ada 4 tersangka yang bisa dilakukan penangkapan, kemudian dalam proses penggeledahan didapatkan atau disita barang bukti sebanyak 240 kg ganja. Polres Batubara menggerebek satu perkampungan yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3 orang tersangka pengedar narkoba. Puluhan personil Satres Narkoba Polres Batubara menyisir Gang Firaun di Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Petugas menggeledah satu persatu rumah warga yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 3 orang tersangka pengedar narkoba, masing-masing Syamsul Bahri, Aldi, dan Nasbah merupakan ibu rumah tangga. Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu sebanyak 10 paket kecil. Kini ketiganya telah dibawa ke Polres Batubara guna penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kota Binjai terekam kamera CCTV. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan tersangka Saur Tarigan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai beberapa waktu lalu terekam kamera CCTV. Tersangka membawa kabur 1 unit sepeda motor milik pengemudi ojek online. Mengetahui sepeda motornya hilang, pemilik kendaraan kemudian melapor ke Polres Binjai dengan barang bukti rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku di Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Saat dilakukan pengembangan, pelaku mencoba kabur dan akhirnya dilumpuhkan petugas di bagian kaki. Kepada petugas, pelaku mengaku baru keluar dari penjara karena termasuk napi asimilasi yang baru dibebaskan. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatan karena tidak memiliki penghasilan saat keluar dari penjara. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Binjai. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kita beralih ke berita berikutnya. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi dan memangsa 2 ekor sapi milik warga di Desa Semusam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Dari rekaman kamera pengintai, harimau tersebut diketahui masih berkeliaran di kawasan desa. Sebanyak 2 ekor sapi milik warga diserang harimau Sumatera di Dusun Panampean, Desa Semusam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
Dari tubuh sapi yang ditemukan mati, terdapat luka bekas gigitan harimau. Atas kejadian ini, warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada pihak terkait. Petugas gabungan dari Dinas PBKSDA Sumut, pihak BB, TNKL, TNI, dan Polri, serta masyarakat kemudian melakukan penyisiran dan memasang kamera pengintai di seputaran lokasi kejadian. Dari hasil kamera yang dipasang, terlihat seekor harimau masih berada di lokasi hutan tak jauh ditemukannya ternak warga yang ditemukan mati. Kepala Wilayah 2 BBKSDA Sumut, Helbert Aritonang, mengatakan turunnya satwa tersebut dari kawasan hutan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya rusaknya habitat yang menyebabkan satwa tersebut kekurangan pakan. Pihaknya menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di seputaran hutan karena harimau tersebut masih berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil kamera trap tentunya akan kami analisa, tapi beberapa faktor diantaranya, yang pertama itu bisa jadi ada kerusakan habitat, yang kedua kekurangan pakannya itu di dalam kawasan hutan, mungkin pakannya seperti babi hutan, kancil, dan lain-lain itu sudah jauh berkurang akibat Sebanyak 750 ekor satwa di Taman Hewan Kota Pematang Siantar terancam kelaparan akibat tidak beroperasinya kebun binatang karena pandemi COVID-19. Pihak pengelola berharap ada perhatian dari pemerintah untuk mengatasi persoalan keberlangsungan satwa di Taman Hewan Pematang Siantar. Di Taman Hewan Pematang Siantar terdapat 750 ekor satwa, terdiri dari 210 spesies dan merupakan salah satu taman hewan dengan beragam koleksi di Provinsi Sumatera Utara. Akibat pandemi COVID-19, operasional kebun binatang ditutup sejak Maret lalu dan berdampak pada anggaran biaya pemasukan bagi pemenuhan kebutuhan makan satwa. Dalam 1 bulan, kebutuhan anggaran bagi pemenuhan makanan satwa di Taman Hewan Kota Pematang Siantar mencapai Rp170 juta. Selain itu, pihak pengelola juga harus menutupi gaji karyawannya. Untuk menanggulangi biaya, pengusaha mensiasati dengan mengganti pakan satwa, sementara untuk gaji karyawan pembayaran dilakukan sesuai dengan efisiensi pekerjaan. Pihak pengelola berharap ada perhatian dari pemerintah untuk mengatasi persoalan keberlangsungan satwa di Taman Hewan Satwa Pematang Siantar. Sejak 19 Maret 2020, kami mengalami kesulitan finansial, di mana kami sudah hampir 2 bulan tidak mendapatkan pemasukan, sedangkan kami tetap harus menjalankan operasional seperti biasa, pakan harus tetap jalan, karyawan harus... Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai jumlah keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi meningkat 100% di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Jumlah keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi meningkat 100% di tengah pandemi COVID-19. Berbagai upaya pun telah dilakukan guna meringankan beban perekonomian warga terdampak COVID-19. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memantau proses pendistribusian bantuan pangan untuk keluarga yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Menurut Umar Zunaidi, jumlah keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi sebelum pandemi COVID-19 sekitar 12.000 kepala keluarga. Namun saat ini jumlah keluarga miskin sudah mencapai 24.000 kepala keluarga dan diperkirakan akan terus bertambah. Berbagai bantuan sosial pun telah disalurkan kepada keluarga terdampak COVID-19, diantaranya melalui program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non-tunai, dan program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Sementara pemerintah Kota Tebing Tinggi juga telah menyalurkan sekitar 10.000 paket bahan pangan yang terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 3 bungkus mie instan. Untuk jumlah warga miskin berapa persen Pak kenaikan dari sebelum COVID? Naiknya 100%. Jadi kalau yang sebelum COVID 12.137, sekarang itu 12.059. Tapi itu masih kemungkinan bertambah. Tambah 12.000 Pak? Tadi ya. 12.000 tambah 12.000? Iya, lebih kurang 24.000. Sementara sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pesanan kue kering khas Lebaran mengalami penurunan mencapai 60%. Hal ini dikarenakan sepinya pembeli menyusul larangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dialami pengusaha kue kering khas Lebaran Mama Watch di Jalan Kenangan Raya, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Penjual mengeluhkan pesanan kue yang menurun mencapai 60%. Jika dibandingkan tahun lalu, pada sepekan jelang Lebaran, pesanan kue bisa mencapai 1000-an toples kue. Namun kini pesanan kue baru mencapai 300 hingga 400 toples kue kering.
Menurut penjual kue, penurunan pesanan dikarenakan minimnya daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 menyusul larangan mudik guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Mereka berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali normal. Kalau seperti tahun semalam, sepertinya agak berkurang ya, sekitar 50%. Tapi kita juga tetap optimis, karena beberapa hari ini kita mengharapkan kedatangan orang untuk membeli ke toko kita. Biasanya kan setiap tahunnya kan hampir order, tapi sekali ini banyak yang berkunjung langsung untuk. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Penyaluran bantuan sosial tunai yang dilakukan di wilayah Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan melalui kantor pos dipadati ratusan warga dan mengabaikan aturan menjaga jarak. Beginilah suasana penyaluran bansos tunai yang dilakukan di kantor pos Ek Kanopan, Labuhan Batu Utara. Ratusan warga mengabaikan aturan menjaga jarak untuk memperoleh BST senilai Rp600.000 dari Kementerian Sosial yang dilakukan secara bertahap sejak Senin kemarin. Tidak hanya di Labuhan Batu Utara, penyaluran BST juga diberikan kepada ratusan warga di Labuhan Batu Selatan. Warga terlihat mengantri untuk memperoleh BST dan mengabaikan aturan menjaga jarak. Sebelumnya, BST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disalurkan guna meringankan beban ekonomi warga terdampak COVID-19 dan dibagikan periodik selama 3 bulan. Sementara di daerah lain, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Padang Lawas mulai dilaksanakan. Penyaluran bantuan diawasi langsung Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap. Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap hadir dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BLT di 2 desa, yakni Desa Pagaran Silindung dan Desa Aik Lacat di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Kehadiran Bupati dalam penyaluran BLT di 2 desa untuk memastikan bantuan yang diterima tepat sasaran. Bupati berharap penyaluran bantuan yang dilakukan di wilayah Padang Lawas tepat sasaran guna membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dalam penyaluran BLT dana desa, Bupati Padang Lawas menghimbau kepala desa dan perangkat desa mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna memastikan bantuan yang diberikan berguna bagi warga. Partai Nasdem membagikan 700 paket sembako dan santuni anak yatim di Tapanuli Selatan. Bantuan diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan 700 paket sembako dilakukan di Komplek Yayasan LMC di Jalan Raya Sipirok, Padang Sidimpuan, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan. Bantuan 700 paket sembako diserahkan Parsaulian Tambunan, anggota DPRD Sumatera Utara, kepada warga kurang mampu dan yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Parsaulian Tambunan berharap bantuan yang diberikan bisa membantu warga untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Selain bantuan paket sembako, Partai Nasdem juga memberikan santunan kepada anak yatim serta membagikan masker kepada warga. Kami sudah menyalurkan sekitar 700 paket sembako dan juga menyantuni anak yatim piatu. Itulah kepedulian kami. Oleh karena ini adalah saran dan usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya. Pemirsa, guna meringankan perekonomian warga akibat pandemi COVID-19, Yayasan Perguruan Ira Medan membagikan ratusan paket sembako kepada wali murid dan warga di sekitar sekolah. Selain itu, pihak yayasan juga menggratiskan biaya SPP para murid selama 2 bulan. Maksimal sembako tahun depan Ibu bisa. Sebanyak 180 paket sembako dibagikan kepada wali murid dan warga terdampak COVID-19 di sekitar sekolah Yayasan Perguruan Ira Medan. Pembagian sembako dilakukan dengan menukarkan kupon yang sebelumnya telah diberikan guna mencegah terjadinya kerumunan warga untuk memperoleh sembako. Adapun bantuan sembako yang diberikan berupa 5 kg beras dan mie instan. Kepala Sekolah Yayasan Ira Medan Tumiyar mengatakan selain membagikan sembako untuk meringankan beban ekonomi warga, pihak yayasan juga telah menggratiskan biaya SPP kepada ratusan murid selama 2 bulan terhitung sejak bulan Juni dan Juli.
Paket sembako yang kami bagikan tahun ini itu berjumlah 180 bungkus kurang lebih, yang kesemuanya itu kita harapkan membantu meringankan beban orang tua siswa dan masyarakat lingkungan sekolah kita yang hari ini kena imbas terutama dari COVID-19 atau corona. Dan berita tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangripuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan mudik dulu di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa.